Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari sektor mining. 7 saham, ada Antam, kedua Inco, ketiga Etins, keempat MDKA, kelima Elsa, keenam Medco, dan ketujuh Pegas. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada Antam yang di hari Kamis kemarin ditutup terkoreksi 0,44% ke harga 2.240. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Antam didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Antam bergerak di area support ya, mendekati harga-harga support ya. Antam juga bisa dikatakan masih sideways karena kalau dilihat dari weekly atau chart mingguan, Antam ini bergerak selama 3 minggu ke belakang itu di range supportnya 2200, resistennya 2420. Jadi kemungkinan minggu depan ada potensi Antam rebound, menguji lagi 2400 sampai 2440-nya ini. Kalau itu mampu di breakout ya ke 2500 sampai 2600 juga menutup gap ini bisa. Tapi apakah mampu Antam ke arah sana dalam seminggu ke depan? Tergantung market makernya, price makernya atau bandarnya mau nggak membawa. Kalau cuman retail agak berat kalau naikin sampai ke atas ya. Jadi yang penting kalau punya trading plan harus jalankan trading plan. Dan bagi teman-teman yang masih sangkut, Bapak Ibu, hold aja. Memang tren jangka pendek Antam kemungkinan sideways dulu dan bisa ada potensi breakdown dulu ke 1960 ini. Harusnya jadi pertahanan atau support selanjutnya yang bisa menjaga Antam. Kalau tetap di breakdown ya bisa ke 1500 untuk tren jangka pendek. Tapi kalau dia turun dalam yang seperti biasa juga mantulnya bisa lebih cepat juga ke atas ya. Jadi seperti itu untuk seminggu ke depan ya. Antam masih bisa bergerak sideways. Supportnya 2200, resistennya ya di sekitaran 2400 sampai 2500. Jadi di daerah sini Antam bergerak minggu depan. Dan apakah bisa spekulasi buy? Kalau Bapak Ibu mau cut loss di bawah 2100 ya bisa aja ya. Tapi harus siap cut loss kalau nggak mau dibawa misalnya sampai 1960, 1950. Tapi kalau mau dibawa sampai bawah juga boleh nggak cut loss ya. Jadi apakah Antam ini masih layak untuk disimpan jangka menengah 3-6 bulan ke depan? Saya rasa masih cukup layak. Walaupun yang punya dari atas belum cut loss ya, kalau ada dana coba aja approach down, tapi harus siap menunggu Antam balik ya. Membutuhkan waktu yang enggak harian, mingguan ya, bisa bulanan. Tapi bisa balik, bisa, harusnya bisa. Dan terlihat juga ini Antam sudah membentuk golden cross MACD-nya dan di area oversold sudah mulai melandai. Bar chart di atas 0 juga terbentuk. Ini udah 3 candle bar di atas 0. Jadi ya peluang Antam minggu depan harusnya bisa, apalagi hari Senin bisa tutup di atas 2300, itu peluang bagus. Harusnya pelan-pelan bisa ke 2400 sampai 2450. Jadi seperti itu untuk Antam. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada Inco yang di hari Kamis kemarin ditutup naik 2,28% ke harga 4.480. Kalau dilihat transaksi asing, minggu ini baru hari Rabu net sell. Hari-hari sebelumnya juga net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Inco diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Inco juga di area kritikalnya karena di daerah support 4340 ada EMA 200 garis merah ini dan support yang saya tarik garis ya. Yaitu support neckline-nya juga ya, yang terbentuk bahkan dari 2018. Sempat 3 kali uji, baru ketiga kalinya breakout. Dan ya
Ini bisa menjadi support kuat Inco dan kemungkinan Inco untuk seminggu ke depan masih bisa bergerak sideways di range harga supportnya 4.340, resistennya 4.800. Jadi kalau ditarik upside-nya dari bawah ke atas ya lumayan 10%. Kalau beli dekat support, jualnya dekat resisten ya. Seperti itu aja strateginya kalau mau beli Inco. Ya, seperti itu aja untuk Inco. Juga sudah membentuk golden cross. Garis biru sudah mengarah ke atas. Bar chart di atas 0 juga sudah 5 bar terbentuk. Jadi peluangnya sayangnya belum ada volume yang meningkat ya. Volumenya masih biasa aja. Ya, seperti itu aja untuk Inco. Untuk mid term 3-6 bulan peluang masih bagus ya, terdekat 5.500 dulu lah. Kalau mampu confirm breakout 4.800 ini ya, Inco akan bergerak sideways di range harga supportnya 4.800, resistannya 5.550. Yang penting confirm breakout dari 4.800. Seperti itu untuk Inco. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada Tins yang di hari Kamis kemarin ditutup terkoreksi 1,85% ke harga 1.585. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Tins memang lagi didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Tins juga di area kritikalnya ya. Ini adalah neckline double topnya. Ini bisa dikatakan top. Kita kecilin dulu biar lebih jelas. Ini bisa top. Dan perlu hati-hati kalau sampai breakdown dan konfirmasi arahnya bisa sampai 1200 menguji EMA 200-nya ini. Walaupun secara teori biasanya ya dari neckline ke double topnya tertingginya ya harusnya turunnya seperti itu. Jadi bisa ke 815. Tapi kalau saya rasa karena Tins lagi uptrend, maksimal penurunannya kita hapus saja ke 1.200. Kalau kita tarik secara histori jangka panjang, ini terlihat Tins ini sudah keluar dari base yang cukup lebar yang terbentuk bahkan dari 2014 ya, bergerak di range harga supportnya 430, resistennya di 1.585. Ya bisa dikatakan ini adalah neckline atau support base-nya yang dulu adalah resisten kuat Tins, dan harusnya memang dipertahankan oleh Tins. Jadi peluang juga cukup bagus untuk Tins kalau hari Senin bisa membuat candle hijau, bisa menutup penuh candle hari sebelumnya atau hari Kamis kemarin, peluangnya ke atas menguji terdekat 1.800 lagi dan bisa sampai ke 1.950. Tapi kalau di breakdown 1.550 ya arahnya bisa ke terdekat 1.400 bahkan bisa ke 1.200. Indikator MACD masih mengarah ke bawah tapi garis biru mulai menyempit. Bar chart di bawah 0 juga makin tipis. Volume saat penurunan juga kecil ya. Jadi ya cukup bagus lah untuk Tins asalkan hari Senin bisa membuat candle hijau dan tutup di atas harga opennya di hari Kamis kemarin. Ya seperti itu aja untuk Tins. Sudah di area kritikalnya, semoga mampu rebound di minggu depan biar yang punya dari atas juga bisa tenang, karena kalau dibawa ke bawah apalagi belum cut loss dan juga cukup dalam ya bakal mengganggu psikologi tiap hari, apalagi lihat portofolio, lihat aplikasi online tradingnya ya. Jadi seperti itu penentuan juga Tins minggu depan ya, semoga IHSG membaik minggu depan bisa rebound ke atas 6.100, jadi peluang Tins juga bisa naik dulu lah ya. Seperti itu aja untuk Tins. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada MDKA yang di hari Kamis kemarin ditutup naik 4,18% ke harga 2.240. Kalau dilihat transaksi asing masih net sell.
Kalau dilihat dari broker summary-nya MDKA diakumulasi, kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MDKA cukup menarik karena MDKA di hari Kamis membuat candle bodinya penuh, ya bisa dikatakan pola Morningstar, dan MDKA tutup pas resisten 2240 yang dulunya ini adalah support sideway MDKA, karena MDKA ini bergerak cukup lebar. Kalau ini dihapus ya, ini resisten minornya, MDKA ini bergerak cukup lebar, range support sideway-nya ada di 2240, resistennya ada di 2850. Kalau ditarik upside-nya dari atas ke bawah lumayan lebar ya, 26%, dan itu bisa terjadi sekitar 3-5 minggu. Dia pelan-pelan naik dari bawah ke atas. Jadi ya peluang bagus, tapi yang perlu teman-teman atau Bapak Ibu perhatikan ya tetap ada resisten minor di 2400 dan di 2600. Jadi ini jaga-jaganya. Bagi Bapak Ibu yang baru belajar trading ya, kalau mau beli-beli dekat support misalnya daerah 2250 ya mulai pas jaga-jaga. Kalau MDKA gagal breakout 2400 ya take profit dulu ya, seperti itu. Nah ini seperti garisannya atau classic support yang biasa saya gunakan ya, tinggal ikutin aja support resisten ini ya, bisa juga menghasilkan cuan, nggak perlu pakai indikator macam-macam ya. Tapi kalau mau lebih bisa profit yang lebih bagus ya harus punya pakai indikator atau punya sistem trading yang baik yang Bapak Ibu sudah coba atau backtest beberapa bulan atau ya biasanya 1 tahun lebih lah backtestnya itu, untuk melihat apakah memang bagus sistem tradingnya ya. Walaupun sudah bagus juga sistem trading bisa juga meleset karena market nggak mendukung, tapi biasanya win rate-nya lebih besar dari loss rate-nya ya. Seperti itu aja untuk MDKA. Peluang bagus karena membentuk pola Morningstar, harusnya melanjutkan ke naik tekan di hari Senin terdekat 2300 sampai 2400. Kita langsung saja ke saham kelima, ada Elsa yang di hari Kamis kemarin ditutup naik tipis 0,58% ke harga 346. Kalau dilihat transaksi asing mulai net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Elsa memang lagi didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Elsa membuat candle doji dan cukup bagus kalau besok Elsa hari Senin ya mampu tutup di atas 350. Tapi kalau hari Senin masih di bawah 350, apalagi di bawah harga penutupan hari Kamis kemarin, hati-hati karena ada potensi Elsa terdekat ke 320 sampai 300. Kalau ditarik histori sebelumnya, memang 300 ini adalah support kuat untuk Elsa, walaupun memang support minornya ini sekarang cukup kuat menahan Elsa di 350 ya. Ini saat dia mampu breakout dari 350, Elsa tertahan lagi di 350 dan kemudian dia rally ke atas sampai 500, turun dalam dan tertahan lagi 350. Jadi ini bisa dikatakan support kuat. Kalau itu sampai di breakdown ya harusnya 300 bisa Elsa turun sampai situ. Jadi seperti itu. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ya disesuaikan aja, karena ya Elsa juga masih di bawah supportnya. Lebih baik kalau dia konfirmasi tutup di atas support juga baru bisa buy on breakout ya. Sekarang ini jadi resisten karena dia di bawah. Jadi seperti itu untuk Elsa ya. Yang punya dari atas bagaimana? Apalagi yang belum cut loss ya, terburuknya di bawah Elsa dulu sampai 300 bisa ya. Seperti itu untuk Elsa. Kalaupun mau approach di bawah ya tunggu dia di daerah 320 sampai 300 ini aja baru approach. Kalau masih di daerah sini mending hold aja dulu yang ada. Jadi seperti itu untuk Elsa. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada Medco yang di hari Kamis kemarin ditutup naik 0,87% ke harga 575. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Medco diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Medco juga cukup menarik karena Medco 2 kali membuat candle rejection saat 2 kali menyentuh
555 ya. Ini kita pastiin aja. Jadi peluang juga bagus. Harusnya kalau mampu melanjutkan kenaikan akan menguji 600 lagi resistennya. Yang dulu adalah support sideways yang terbentuk dari Desember 2020. Bisa dikatakan support kuat karena berapa kali membuat candle rejection, tapi akhirnya di Maret Medco breakdown. Jadi untuk lebih bagus Medco ini kalau sudah konfirmasi di atas 600. Selama di bawah 600 ya kemungkinan Medco masih akan bergerak sideways di range harga supportnya 550, resistennya di 600. Jadi sekitaran 45 poin ya, lumayan lah. Kalau di harga sekarang ya bisa dapat sekitar 7-8% kalau beli dekat support, jual dekat resisten. Kalau tetap itu di breakdown ya, harusnya memang kuat 555 karena itu adalah neckline, tapi bisa juga sampai 500 arah Medco ya. Seperti itu untuk Medco. Perlu hati-hati juga untuk Medco, untuk lebih aman ya seperti yang saya bilang tadi di atas 600 ya. Seperti itu aja. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada Pegas yang di hari Kamis kemarin ditutup di harga 1315 sama harga penutupan pada hari Rabu. Kalau dilihat transaksi asing net sell, tapi di hari sebelumnya asing juga terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Pegas didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Pegas di area kritikalnya, tapi Pegas 2 kali membuat candle hammer dan juga membuat candle rejection saat menyentuh EMA 200-nya. Supportnya yang saat ini ada di harga 1300. Jadi kalau di hari Senin Pegas bisa membuat candle hijau dan tutup di atas 1350, itu peluang bagus. Arahnya bisa sampai 1400 terdekat. Kalau konfirmasi breakout 1400, Pegas bisa ke 1500. Dan bagusnya lagi Pegas ini kalau sudah di atas 1500. Selama di bawah 1500 ya kemungkinan Pegas akan tektokan di range harga supportnya sekarang yang ada EMA 200 dynamic support di 1300 dan resistannya di 1500. Jadi sekitar 200 poin ya, ada profit sekitaran ya 12-13% ya. Beli aja dekat support ini ya. Cut loss kalau turun dari EMA 200-nya ya. Indikator MACD masih membentuk dead cross, garis biru masih di bawah, masih mengarah ke bawah, bar chart di bawah 0 juga masih terbentuk. Jadi ya masih perlu hati-hati dan perlu konfirmasi untuk Pegas berbalik arah. Ya, seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, beli di harga berapa, harus take profit di harga berapa, atau cut loss di harga berapa, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Untuk info selanjutnya bisa DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang, atau klik link yang ada di deskripsi chat admin Telegram. Sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih.